Pemirsa, ayo banyaklah berdoa dan menyembah. Jangan sekali-kali putus asa. Masih ada satu jalan yang belum Anda tempuh, yaitu jalan ke atas. Kita baca satu ayat Alkitab di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13, bunyinya, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Alkitab itu sangat realistis. Dikatakan seperti ini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, bukan menyanyi. Tuhan gak suruh kita ketawa, hahaha, ketika kita sedang di dalam pergumulan. Tetapi Tuhan juga tidak mau kita putus asa, terpuruk, lalu kecewa dengan keadaan, lalu kehilangan pengharapan. Kan masih ada doa. Dan kita berdoa kepada Tuhan, pasti sesuatu akan terjadi. Dan dua kata yang paling berkuasa membuka pintu mujizat dalam kehidupan Anda, yaitu doakan saya. Betul. Nggak apa-apa, jangan sungkan minta sama kanan kiri. Apalagi kalau ada anak-anak Tuhan, kita tahu doa mereka dijawab karena mereka berdoa dalam nama Yesus yang membuka pintu surga. Katakan pada mereka, doakan saya ya. Please doakan saya. Dua kata itu manjur sekali untuk membuat hidup kita diberkati. Jangan ragu, jangan merasa merepotkan orang lain, karena Roh Kudus suruh kita untuk saling mendoakan. Asal ketika Anda juga suatu hari kuat, Anda nggak lupa mendoakan orang lain. Baiklah kita saling mendoakan. Katakan kanan kirinya, telepon, beritahu, doakan aku ya. Aku lagi ngalami pergumulan nih, dan sedang membuat keputusan yang sangat penting dalam hidupku. Tanpa doa, aku nggak berani melangkah. Coba lihat, ketika banyaknya doa dipanjatkan buat Anda, bersama dengan Anda, ada sesuatu perbedaan sebelum dan sesudah berdoa. Doa ternyata bukan cuma kualitas. Ya, kualitas perlu. Kalau kita doa asal-asalan gimana? Tapi doa ternyata juga adalah kuantitas. Semakin banyak yang mendoakan, semakin hebat jawaban doa itu. Nah, di dalam acara ini juga saya ingin berdoa dengan Anda nanti. Dan saya akan tarik doa dari semua pemirsa yang menyaksikan untuk semua saling mendoakan untuk setiap kebutuhan. Saya yakin setiap orang pasti menerima jawaban. Nggak cuma berdoa. Alkitab juga mengatakan di sini kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Menyanyi di sini bukan berarti tarik suara. Kalau begitu semua orang pasti sudah jadi orang yang jago nyanyi di depan umum. Apalagi kalau Alkitab kan bilang barusan, kalau ada orang yang sedih, menderita, baik ia berdoa, bukan menyanyi. Kadang-kadang saya pikir kalau kita menyanyi, sedangkan kita nggak pandai tarik suara, melayani orang yang sakit, tambah sakit telinganya. Ya kan, kalau orang yang tidak pandai untuk menyanyi. Nyanyi bukan untuk sok-sokan dilihat orang lain, didengar orang lain. Nyanyi adalah kepada Tuhan. Itulah inti penyembahan. Jadi jangan pernah merasa, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak berani nyanyi di depan orang. Siapa yang minta kita menyanyi di depan orang? Tapi Alkitab mengajarkan kita, Roh Kudus minta kita menyanyi di hadapan Tuhan. Kita bisa lakukan di mana-mana. Ya, ada orang yang suka ketika dia mandi, dia menyanyi, nyanyikan pujian, atau di mobil ketika dia sendirian. Nggak ada yang protes tuh, karena memang tidak ada kontes untuk siapa juara tarik suara. Tapi Tuhan itu melihat hati. Ketika kita menyembah, kita melupakan masalah kita melihat kemampuannya, mengakui kehebatannya. Disitulah Allah bertata di atas pujian umatnya. Sesuatu terjadi, banyak menyembah. Ketika menderita juga nyanyikan lagu-lagu pujian. Jangan lagu-lagu yang membuat orang depresi, membuat orang semakin putus pengharapan. Nyanyikan lagu-lagu Kristen, lagu-lagu pujian penyembahan. Itu berguna buat Anda. Nggak cuma buat Anda, buat keluarga yang juga merasakan pergumulan dan permasalahan Anda. Dan menyembah bersama dengan keluarga itu luar biasa. Apalagi kalau di gereja. Kita melihat sekarang ayat berikutnya. Anda akan melihat, disinilah masuk komunitas rohani. Ayat berikutnya berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Artinya para gembala atau pendeta gereja, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Berbahagialah Anda kalau Anda sudah bergabung dengan sebuah gereja lokal. Ada banyak gereja Kristen di luar sana. Anda bisa berdoa dan memilih salah satu, mungkin lewat relasi, koneksi, siapa dulu yang sudah ke sana, teman, keluarga. Buat komitmen untuk bergabung. Kenapa? Karena beruntung kalau kita menyediakan payung sebelum hujan. Kalau kita sudah dirudung masalah, tiba-tiba kita teriak, nggak ada orang mendengar, kita nggak tahu kita harus referensi datang ke siapa. Kita kan sendirian.
Anggaplah acara B430 ini adalah acara ajakan untuk Anda menemukan komunitas rohani Anda. Ini seperti selang ICU atau di unit gawat darurat. Dan setengah jam ini cukup membuat Anda sadar bahwa Anda tidak boleh sendiri di dalam pergumulan Anda. Sekalipun kami setiap minggu akan menemani, Anda masih perlu gereja. Ketika ada masalah ya, nggak cuma cari pendeta, kalau pendeta nggak ada, paling tidak ada extension atau kepanjangan tangan penggembalaan gereja tersebut, mungkin lewat pemimpin rohani yang ada, ketua kelompok kecil, ketua pelayanan, saudara seiman. Kalau Anda diambang perceraian, mereka pasti tahu. Kalau Anda menangis, mereka pasti memperhatikan. Disitulah terletaknya kekuatan untuk lekas mendoakan, langsung dapat perhatian, langsung ditangani, langsung ditumpang tangani. Mesti ada tangan yang memegang pundak Anda segera setelah Anda mencucurkan air mata. Dan mereka akan bergandeng tangan dengan Anda, berseru kepada Tuhan bersama dengan Anda. Itulah posisi kuasa. Dan ketika Anda bergabung dalam sebuah gereja, Anda tidak semakin istilahnya kalau rasa sakit Anda tidak digarami sehingga Anda semakin merasakan kepedihan hidup, malah justru ada penghiburan, ada penyembahan, ada kidung pujian, ada khotbah-khotbah yang membangun, dan Anda semakin dikuatkan dan semakin dekat dengan jalan keluar dari permasalahan Anda. Kalau ada yang sakit, cari penatua. Kita membutuhkan satu sama lain. Dan sebentar lagi saya juga akan berdoa. Saya juga adalah seorang pendeta dan gembala. Dan kalau saya tidak ada di kota Anda, nggak apa-apa. Anggap aja ini darurat dulu. Dan saya dorong Anda tetap menemukan gereja. Dan sebentar lagi waktu kita berdoa, anggaplah seluruh tubuh Kristus senusantara sedang berdoa bersama dengan Anda. Wah, bayangin kalau jutaan orang atau tak terhitung berapa pemirsa bersama-sama berseru, Tuhan Yesus, tolong kami. Wow, saya yakin sesuatu pasti terjadi. Malah butuh iman untuk percaya. Malah butuh, kita perlu betul-betul, maka nggak perlu iman untuk yakin Tuhan pasti jawab. Malah butuh iman untuk percaya bahwa tidak ada jawaban doa. Saya percaya sesuatu pasti terjadi. Mujizat sudah ada di ambang pintu Anda. Sebentar lagi, yang lumpuh pun akan berjalan, tuli akan mendengar. Dan saya tahu orang yang kena narkoba, mulai detik ini, sebelum setengah jam ini berakhir, kebiasaan buruk Anda akan dikubur selama-lamanya. Tapi ada satu hal yang kita perlu juga perhatikan, kalau kita nggak hati-hati akan terlewatkan. Kadang-kadang doa kita nggak dijawab atau penyembahan kita nggak diterima karena ada sesuatu di bawah permukaan yang selama ini kita anggap itu nggak penting. Contohnya apa? Kita lihat ayat berikutnya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Ini semua kita mau. Doa yang seperti ini dan hasil yang ajaib. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, nah ini dia, jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa yang menghalangi doa dan banyaknya penyembahan seolah-olah cuman kata-kata sia-sia, tabrak tembok, menguap di udara, tidak terdengar, dan kita tidak merasakan itu powerful atau ampuh. Karena masih ada isu-isu, perkara-perkara dosa yang belum diselesaikan. Karena itu ayat tadi dikatakan doa yang lahir dari iman itu membangkitkan orang sakit, Tuhan membangunkan dia. Dan kalau ada dosa, nah Alkitab sekali lagi dia sangat realistis. Kalau ada dosa yang membuat doa itu tidak bisa tembus awan-awan, membuat penyembahan kita seperti cuman lip service atau di permukaan lidah bibir kita saja, itu harus diselesaikan. Dan Tuhan itu baik kok. Tuhan itu nggak berlama-lama bertele-tele membuat kita selalu seperti orang-orang yang tergantung di tengah-tengah, ya kan, seperti orang yang gentayangan tidak tahu arah. Tuhan nggak begitu. Tuhan itu seperti Anda, mau cepat selesaikan akar permasalahan Anda. Tuhan sudah menunggu saat ini lewat B430. Karena ini bukan acara biasa. Saya percaya Anda sedang berada di dalam hadirat Allah ketika Anda menyalakan program kami saat ini. Cepat selesaikan dengan Tuhan. Apa yang menjadi hambatan doa-doa Anda? Perkara-perkara itu cepat bereskan. Dan dikatakan di sini, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jangan tutup-tutupi, maka kamu akan sembuh ketika kamu mengaku. Itu yang Tuhan mau saat ini juga. Tuhan mau supaya Anda terbuka. Kalau ada di dalam hati seseorang yang belum mengampuni,
cepat ampuni. Sekarang juga ketika saya masih bicara, Anda bisa kok komunikasi dengan Tuhan Yesus. Sekalipun Anda belum mengenal Dia sebelumnya, Anda cukup sebut namanya Yesus, Dia ada di dekat Anda, Dia ada di sini sekarang. Katakan, aku ampuni si A, aku ampuni sekarang. Katakan, Tuhan, masih ada sesuatu dosa yang belum aku akui kemarin. Aku terlibat dengan dosa percabulan. Aku mau berhenti. Gak usah janji-janji, ngomong aja, aku mau berhenti. Tolong aku Tuhan, ampuni aku. Dalam nama Yesus, darahnya membasuhmu saat ini juga. Saling mengaku dosalah, supaya kamu sembuh. Selesaikan perkara itu di dalam hatimu. Nah, saya juga ingin melayani Anda sebentar lagi ketika kita berdoa. Dan saya minta Anda buka hati selebar-lebarnya. Karena bagi Tuhan untuk melakukan mujizat, itu gampang sekali. Tapi Tuhan mau hati Anda. Tuhan mau apa yang menghalangi Anda saat ini untuk datang kepada Dia. Tuhan mau itu. Serahkan itu. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang tidak berani kau bayangkan. Apa yang mata Anda belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan. Apa itu? Tidak lain adalah mujizatnya. Pak Philip, adik ini mengalami benjolan, ada benjolan di ketiak sebelah kanan. Dan benjolan itu semakin hari semakin membesar. Pada waktu adik ini tadi datang, dan pada waktu puji-pujian dinaikkan, pada waktu bersorak-sorai, tiba-tiba dia tidak rasa, dia juga ikut bersorak-sorai untuk Tuhan. Tiba-tiba waktu dia angkat, dia tidak kerasa sakit. Dan waktu dia sadar bahwa ternyata malam hari ini Tuhan sedang menyembuhkan dia. Tidak ada lagi benjolan di ketiaknya. Haleluya, haleluya. Jamah dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi, jamah dalam nama Yesus ya Tuhan Yesus. Jamah dalam nama Yesus, penuhi dia, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Touch them in Jesus' name. 这位姊妹8年前骨折开刀，那手一直举不起来。刚刚敬拜的时候，她不知不觉这个手都能够举起来，高举高起来，因为神要按告你。Touch in Jesus' name. Thank you Lord, thank you Lord. Come on, come on, come on. 这是最热烈的掌声。 Pemirsa, banyaklah berdoa dan menyembah. Saya yakin doa-doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Ayat tadi berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi bukan cuma seberapa besar iman kita dan keyakinan kita akan doa kita, tapi apakah masih ada sesuatu yang mengganjal di hati. Kalau itu dibereskan, doa dipanjatkan dengan tulus, Tuhan tidak akan pernah mengabaikannya. Pasti akan sampai ke Tuhan tanpa halangan yang berarti. Mari saya bacakan beberapa permohonan doa yang saya terima lewat Facebook saya. Yang pertama namanya Iwan. Bolehkah saya minta didoakan? Saya saat ini menderita sakit lambung dan ada luka di dalam pencernaan. Sudah 4 hari berdoa berharap mujizat terjadi. Permasalahannya saya bukan sakit di dalam negeri, melainkan di luar negeri, dan saat ini terpaksa harus berhenti kerja, menunggu kesembuhan terjadi baru bisa kembali kerja. Hanya bisa terbaring lemah di kasur dengan jumlah uang yang semakin sedikit. Semoga Tuhan sembuhkan saya. Setiap doa kalian berarti untuk saya. Ini adalah seorang pemirsa yang menyaksikan di luar negeri acara kami. Saya yakin lewat live streaming kami, yaitu mstv.tv. Dan kalau Iwan sekarang juga menyaksikan acara ini, saya ingin berkata kepada Anda, percayalah, sekarang juga saya kirimkan kesembuhan itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luka Anda sembuh detik ini juga, bukan nanti, bukan besok. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa bilang doa harus tutup mata? Yang penting doa itu yakin dengan apa yang didoakan. Saat ini terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi di sini dari Ayub, Kuku Philip, sapanya. Doakan supaya syaraf mata kiri saya disembuhkan sama Tuhan Yesus. Karena sudah 3 tahun saya menderita ablasio retina akibat kecelakaan motor. Dokter spesialis mata bilang bahwa penglihatan mata kiri saya tinggal 5%. Tolong doakan saya. Bukan kebetulan tadi sebelum kami syuting untuk